Umarata ini di bab 3 ini, mati sebelum mati terlahir 2 kali dalam konsep tasawuf. Langsung tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azana bil imani bih. Wahadana ila azimi syariati wa asadana bitibai abdoli rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita awali talim kita dengan talqin zikir. Sama-sama kita lapatkan jaharkan. Syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Toharo la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi isbat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah sholihi wa ilaha droti Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad bidnillah faridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir taqiyah jatina wa khususan abaruhin Nur Muhammadin khususan ilaruhin Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-mahdi khalifatul ridin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal islam wa amitna 'alas sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika alayya wa abu janbi faqirli fa innahu la yakunu ba ila anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafiyal baliyat. Allahumma ya rafi'ud darajat. Allahumma ya syafi'al amrat. Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inal maut. Allahumma hawwin 'alaina bisarkatil maut wa najatan minan nari wal afadal hisab. Rabbi syari sadri wa yassir amri wa qul bilatam lisani yaqahu qauli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Langsung ke tajuk risalah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang yang menempuh jalan ruhani menuju Allah disebut salikillah. Seorang salik menuju kepada Allah harus mempunyai wajib pembimbing khusus
jalan rohani. Pembimbing itu biasa disebut dalam torekoh mursyid, dalam jalannya disebut mursyid. Pengamalnya disebut murid. Jadi jelas, salikillah, orang yang menempuh jalan rohani menuju Allah wajib ada mursyid. Lantas gimana dengan seseorang yang belum menemukan seorang mursyid atau wakilnya atau behitnya? Untuk menjawab hal ini, coba antum bedah sebuah kitab tasawuf, basic tasawuf berjudul Hidayatul Rabi Inda Fadil Murabi. Itu karya Syekh Ali Ibnu Hasamuddin, masyhur dikenal dengan Syekh Al-Muttaqi Al-Hindi, Naksaban. Syekh Al-Muttaqi, beliau juga mengarang buku yang terkait masalah jalan tarekat disebut Kanjul Umal. Ya. Syekh menjelaskan jika seorang hamba belum menemukan mursyid, ya, banyak Pak yang belum menemukan mursyid. Kalau ulama banyak, ya. Ahlul syariat, ahlul fikih banyak. Tapi mursyid ini boleh dikata tidak mau mencari, bahkan dianggap tidak ada, menyepelekan gitu. Ya. Karena menganggap seorang ulama itu seorang mursyid, belum tentu Pak. Ya. Kalau kita tidak bisa kesulitan menemukan mursyid, ya, menurut kitab Hidayatul Rabi, sebagai penggantinya secara umum hendaklah si murid tadi kalau ingin menemukan mursyid belajar tarekat, pertama kalau belum ketemu dengan ikhtiar, tidak ketemu juga meragukan, pertama amalannya bermujahadah, itu perintah di Quran. Yang kedua, banyak bertakwa supaya ketemu guru pembimbing. Yang ketiga, perdalam atau ilmui khusus amalan-amalan syariat Islam. Keempat, coba hidup juhud sederhana, bukan miskin ya. Yang terakhir, pelajari ilmu al-maut al-ithyari. Artinya, matilah antum sebelum mati. Sering ngantar ke kuburan, hakikat barjah, nanti kita intip ya, alam barjah dan alam hisyab. Kita intip besok, di Jumat. Mudah-mudahan antum bisa ngintip gitu. Yang antum akan kupas itu perkara mujahadah. Ya. Kalau antum tidak ketemu mursyid, ya. Syekh mendasarkan mujahadah itu pada kitab Allah, Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 69. Itu mujahadah, intinya bertakwa. Dalam konsep ini detail sekali terkait dengan kalau kita tidak ketemu guru mursyid ruhani atau guru behit. Dibaca Al-Ankabut ayat 69.
Walladzina لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang serius mencari guru mursyid, itu namanya bermujahadah. Ya. Konsep jihadnya bukan perang di sini ya. Kepada kami diantaranya, kalau antum nggak ketemu guru behit, beda ya. Mursyid itu ya juga sulit. Guru behit adalah penjelasannya ada di Al-Ankabut ayat 69. Insya Allah kalau antum bermujahadah, sungguh akan kami tunjukkan jalan kami kepada mereka. Nah, itu guru ruhani itu akan ditunjukkan. Nah, kita lihat lebih dalam lagi amalan mujahadah untuk mencari guru petunjuk ruhani. Ya, ini penting. Ya, ini jarang dibahas masalahnya. Ya. Di antaranya yang paling tinggi amalannya adalah mati sebelum mati. Ya kan gitu. Ya. Apa sih mati sebelum mati? Mati itu ada dua, Pak. Ya. Kita lihat lebih dalam ajaran mujahadah secara Islam sisi ruhani yang dimaksud oleh para ahlul tasawuf, orang yang bertekad dalam kitab Mi'raju at-Tasawuf ila Haqaqai at-Tasawuf. Kitabnya itu mujahadah adalah menyapih diri. Menyapih itu sama dengan puasa lah, ya. Nafsiyah dari kebiasaannya sebagai manusia. Di antaranya kasih waktu kita dengan berkalwat. Kemarin udah nongkaji. Menyepi. Kalau punya rumah, sedikit waktu. Jangan lewat 1 jam. Antum supaya berkalwat. Itu saatnya ya. Kondisi akhir zaman ini penting untuk mencari guru behit. Ya. Guru behit itu tidak di luar. Guru behit itu ada di dalam antum sendiri. Ya. Menyiapkan diri nafsiyah, tentu dalam hal ini ada dohirnya. Amalan yang disebut puasa sunnah. Puasa sunnah ini, kata Nabi, diperintahkan dalam sisi yang berbeda terhadap sahabat yang menyebutkannya Isnan Kamis. Senin dan Kamis, ya. Jangan diwadal, wadal itu kehendak diri, ya, beda lagi. Ini mencari guru behit, Senin dan Kamis, ya. Itu ada hadisnya sebetulnya kalau kita maknai lebih dalam. Ya. Dari kebiasaannya, membebankannya dengan cara menyelisih kecenderungan buruk. Jadi di sini ajarannya jangan melakukan kecenderungan buruk seperti biasa. Disapih hawa nafsu itu di waktu-waktu normal serta memecah kebiasaan di semua keadaan dalam keadaan baik. Ya. Dalam memahami definisi ini mencari guru mursyid atau guru behit. Ya. Nah, Andung terpaksa ilustrasikan dulu supaya lebih mudah. Ya, nah, iktibarkan dulu. Secara normal kita makan berapa kali? 3 kali. Ya kan? Nah, 3 kali sehari. Ada yang 2 kali, ada yang sekali. Maka keinginan untuk makan ini harus diselisihi, ditekan, dikurangi. Itu poinnya. Jangan lupa guru behit itu poinnya. Ya. Dengan cara tentunya berpuasa atau makan hanya di saat sangat lapar. Ya. Berpuasa di sini tentu di luar puasa wajib yang disebut Ramadan. Ya. Disebut puasa sunnah, yaitu diantaranya Senin Kamis. Itu perintah Nabi. Mencari guru mursyid, baik itu secara person
maupun secara umum harus ada puasa sunnah Senin Kamis sampai ketemu. Jangan sepelekan mencari guru behit tuh Pak, susah ya. Atau kalau sanggup puasa Daud, berat, akan lebih cepat dapatnya. Sehari puasa, sehari enggak, kecuali jatuh di Jumat. Kecuali jatuh di Jumat. Jumat nggak boleh puasa, karena itu ibadahnya beda. Ya. Contoh lain, umumnya pada tengah malam, waktu untuk tidur, maka harus diselisihi, walaupun antum tidak sholat tahajud. Bangun di 2/3 malam untuk kawat, kemudian berzikir. Sebaiknya ditebus dengan sholat 2 rakaat untuk mendekat kepadaku, niatnya gitu, kepada Allah. Karena mendekat itu akan dituntut seorang guru mursyid. Ya, itu amalannya, jelas ya amalannya. Amalan ini antum jamin jemaah, antumnya agak sulit mengamalkannya, karena menganggap sudah ada. Ya, nggak apa-apa. Kalau mau mengamalkan nggak apa-apa. Tapi niatnya ini bukan putus asa. Niat tadi memang aku ingin mencari guru pembimbing, bukan karena ada masalah, bukan karena putus asa. Aku hanya ingin bermujahadah mencari guru mursyid. Paham ya? Nah. Jadi tadi silahkan dikiaskan untuk aktivitasnya, sebaiknya diamalkan. Sudah itu hawa nafsu tolong diselektif lagi. Secara lebih jelas amalan ini mencapai titik bertakwa. Kita Allah, bertakwa kepada Allah yang sering diucapkan pada awal-awal Jumat itu dalam konsep mencari guru mursyid atau guru behit dalam person itu difirmankan Allah ya. Lebih jelas, lebih detail ada di Al-Baqarah ayat 282. Silakan baca. Itu dia detailnya. Agak panjang tapi dibaca. Ya الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل
ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا تعترضوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شاهد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah bersaksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarimu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kita tafsirkan. Kalau secara ulama syar'i itu fikih utang piutang. Padahal Al-Baqarah itu ada sifat ayat yang muhkamat disembunyikan. Makna dari muamalah itu orang yang ingin mencari jalan selesai dalam segala persoalan. Maka memerlukan saksi. 2, behiti mursidun. Kan? Itu 2. Ya.
Kalau BIT sulit ditemukan, ketemu mursyid cukup mursyid satu saja. Nah itu makna, kira-kira begitu maknanya. Orang-orang tasawuf setingkatan wali abdal pasti tafsirnya ke situ rata-rata, ya. Karena tiap baris itu yang Muhammad ada di huruf Quran harus dipahami secara sisi jasad asli, ruhi. Beda kecerdasannya. Kita bahas, itu belum Andung bahas secara lebih dalam karena kaitannya dengan Quran surat Cahaya 35. Ya. Bahkan minyaknya saja memberikan cahaya, itu pernah dibahas kemarin. Kaitannya ke sana nanti secara simpulan tarbiyah untuk perjelas kalau hal dasar ini gimana sih cara al-maut ikhtiari menafikan sejarah kecerdasan supaya dapat petunjuk, itu kita bisa pahami dulu, ya. Inti secara awal dulu dari surat tadi adalah takwa. Apa? Takwa. Takwa dalam definisi ahlul tasawuf secara syariat dulu, takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan, baik itu yang sifatnya zahir maupun yang sifatnya batin. Itu syar'i. Ya, tapi dalam konsep tasawuf, takwa itu harus dikawal dengan pembimbing. Gitu. Kalau takwa tidak terbimbing, sulit mengamalkan tadi. Ada dua pembimbing. Pembimbing yang ada pada dirimu sendiri disebut behiti, ada kaitan dengan nasab. Pembimbing secara al-ilmu, mursyid. Jalannya tentu tarekat. Ya, nah, itu dia. Ya. Harus dikawal takwa itu oleh pembimbing. Kalau enggak melenceng setinggi apapun juga. Apalagi kondisi sekarang. Paham ya? Maksudnya agak susah tapi Anda menjelaskan pelan-pelan. Kewajiban dohir diantaranya sholat, puasa, zakat, ibadah-ibadah yang melibatkan fisik atau jasmani. Itu kewajiban dohir, nggak perlu ngebahas, ya. Sedangkan kewajiban yang batin, husnuzon, itu yang paling berat. Itu perlu pembimbing, terutama pembimbing behit, dirimu sendiri, ya. Dan ini perlu ilmu, ya. Cinta kepada Allah itu amalan-amalan batin, ya. Hubbullah. Tawakal, itulah amalan-amalan yang perlu pembimbing. Duduk, ya. Larangan Allah yang dohir diantaranya, udah banyak yang tahu, berzina, mencuri, menganiaya, dan lain sebagainya. Sedangkan yang bersifat behiti, larangan Allah, yang ada pembimbingnya, riya, sum'ah, hasad, dan lain-lainnya, itu perlu pembimbing. Kalau enggak, kesulitan antum. Rahmat Allah aja antum bisa mengamalkan amalan batin, betul kan? Nah, seorang yang sudah berniat mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak cukup hanya dengan mempraktekkan amalia yang sifatnya dohir saja kan? Nggak bisa Pak. Bapak ingin mendekatkan tapi melakukan amalan-amalan dohir saja, tidak melakukan, tidak paham ilmu riya, sum'ah, hasad, tawakal, cinta Allah, maka sulit sampainya mendekat kepada Allah, ya. Namun harus mulai memperhatikan amaliyah yang sifatnya batin. Itu perlu pembimbing, betul kan? Pembimbing yang paling baik, yang melekat, bisa langsung kita berubah menjadi baik adalah pembimbing yang ada pada dirimu sendiri.
yang disebut behit. Ya, itu dia. Namun harus mulai perhatikan kita ke amalan batin. Disinilah pentingnya kita bertolebul ilmi secara konsep tasawuf. Jelas pengamalannya harus diilmui dalam konsep ruhani, batin, atau thariqat. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Perhatikan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu siryanul islami wa amudil imani. Wa man alima ilman awfalah azrahu wa man ta'lam ilman fa amila bihi. Allahumullah ma'lam ya'lam. Ilmu adalah hidupnya Islam dan tiangnya iman. Ilmui. Termasuk amalan zahir dan batin. Harus diilmui. Nggak bisa tidak. Barang siapa mengajarkan ilmu, maka Allah akan sempurnakan pahalanya. Kalau kita naik maqamat bisa mengajarkannya, kita bagi ke yang lain, nah, maka antum akan dinaikkan derajatnya. Tidak disembunyikan. Barang siapa mempelajari ilmu kemudian mengamalkannya. Ini mengamalkannya. Allah akan mengajarinya dari behitnya apa yang tidak ia pelajari. Dari ilham kamu. Paham ya? Jadi nggak perlu kitab tuh. Berat. Terutama amalan-amalan yang mesti pengontrol pada diri. Contoh gini Pak. Bapak mengikuti apa kata hati saja itu berat Pak. Sepakat nggak? Berat Pak. Apalagi konsep zaman sekarang. Jadi ilmu yang dimaksud dalam konteks ini tentu agama semuanya. Sebelum mempelajari ilmu batin, kita kuatkan dulu ilmu agama. Ilmu agama itu banyak Pak, yang sifatnya syariat, fikih, qiraat. Hendaklah mempelajari ilmu yang pokok dalam Islam. Paling dasar ilmu yang mesti kita awali secara zahir adalah tauhid. Walaupun ada kaitannya dengan hukum-hukum yang sifatnya batin. Tauhid. Karena sudah disebut. Awaludin ma'rifatullah itu larinya ke tauhid nanti. Secara amalan di tauhid itu sebetulnya masih kelompok ilmu yang bisa dibahas secara syariat, yaitu sifat 20. Iya kan? Walaupun ada konsep batinnya, ya. Dan ilmu yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari. Bersuci, toharoh, lahir batin, sholat, zakat. Juga kalau antum ingin berhaji, wajib mempelajari ilmu haji. Iya kan? Rukun syahnya. Jika ia akan berdagang, maka ia pun wajib. Nih, pedagang ini wajib. Apa ilmu dagang itu? Buyu, al-buyu. Ada kitabnya. Nah, dagang nggak dipelajari ilmu al-buyu, nanti secara sisi lain kita menggunakan konsep yang sifatnya kapitalis. Ya, ada semua di Islam. Oleh karena itu, jika ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka harus belajar ilmu. Kalau ingin mendekatkan diri, di samping syariat berjalan, tidak boleh tertinggal ilmu tasawuf. Jadi inti dari kita belajar ilmu tasawuf, bertorekot, supaya bisa sedekat-dekatnya kepada pencipta kita Al-Khaliq. Dalam asma disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Nah, dan sudah itu bukan mengilmui saja, itu baru teori. Bertorekot dengan guru mursyid, bukan begitu. Guru mursyid. Di situ ada beberapa aliran. Nah, Asy'ikh mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Berbunyi, man jahada fid dunya ala mahal hullah bila ilmin wa hadahu bila hudan wa absyarahu bi basiratihi wa kasyafalahu ma la yura. Barang siapa juhud di dunia, maka Allah akan mengajarinya tanpa belajar. Juhud itu sederhana aja,
maka antum akan ditunjukkan dengan behit tanpa belajar. Ya. Memberikan petunjuk tanpa hidayah, nggak ada campur tangan Allah, karena di diri antum adalah sebenarnya sudah ada garizah, ada guru baik. Ya, jadi kadang-kala Allah begitu kasih sayangnya karena sulit untuk berkata hati antum untuk menuntun sebagai guru behit pribadi antum, maka Allah juga memberi hidayah. Ya, begitu hebatnya Allah, dan menjadikannya mampu melihat dengan mata hati basyirah dan membuka apa yang tidak terlihat. Itu yang disebut kasyaf. Jadi seorang behiti yang mempunyai guru behit pribadinya, termasuk guru mursyid, insya Allah kasyaf ya. Bukan sakti. Kasyaf itu bukan sakti. Bisa melihat sebelum yang lain melihat. Dalam konsep rohani kebanyakannya. Ya. Nah. Ahlul tasawuf. Jadilah ahlul tasawuf di kondisi sekarang. Bukan promosi ini. Karena Islam, jati diri manusia itu tasawufnya, Pak. Bukan dohirnya kan. Allah tidak akan melihat bagusnya antum sholat. Betul, tapi ruhaninya yang dilihat. Betul kan? Nah, jadi jati diri kita itu ruhani. Ahlul tasawuf, ahlul ruhani. Kalau mendefinisikan juhud, itu dengan ketiadaan kolbu. Tahu? Ditiadakan kolbu, itu juhud, Pak. Dalam konsep materi. Nah, jadi gini maksudnya. Tidak bergantung kepada kolbu, tapi bergantung kepada pencipta kolbu, Allah. Ya, aduh. Juhud tidak berarti melarang memiliki harta benda. Hati-hati, ilmui. Ya. Namun melarang bergantung kepada kolbu. Duduk nggak? Hati-hati nih. Jadi gini maksudnya. Nah. Melarang antum bergantung sifat materi, kekayaan, istri kepada kolbu. Melarang itu. Itu juhud. Contoh tinggi itu. Karena kolbu itu seharusnya hanya bergantung kepada Allah. Enggak. Kalau kalbu digantungkan kepada misalnya merasa harus begini, merasa istri punya saya, maka itu termasuk bagi orang yang paham juhud syirik syamar. Ya. Nah, anu ingatkan lagi. Jadi jika ia memiliki mobil, maka cukup diparkir di garasi. Gitu. Kalau antum punya mobil, cukuplah diparkir di garasi. Jika punya uang, maka cukuplah disimpan di dompet saja. Betul? Tidak perlu mobil diparkir di kolbu, uang disimpan di kolbu. Nggak perlu. Duduk. Siapa ucapan itu? Abah Hanum. Keren nggak, Pak? Nah ini kan perlu didasari. Ya. Jadi nggak boleh, Pak, ditaruh di kolbu. Ya. Aku cinta sampai serasa-rasanya bagi istriku. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Kolbu itu bergantungnya hanya kepada Allah. Ya. Rasa itu berbahaya juga kalau tidak diilmui. Ya. Nah. Jadi sumber ilmu Al-Quran sangat universalitas, Pak. Itu paling tinggi. Ilmu kosmos antarisakwan kalah, ya, ada di kita dan sangat akurasi. Yakin? Nah, nanti membahas bukan per kalimatnya, karena kalimat disambung huruf dengan huruf maka jatuhnya asbab. Bukan di situ, tapi cara gerak huruf. Mutolaahnya gimana? Kalau kita larikan ke angka, ingat ada cocok logi di sana matematiknya. Bahaya juga kalau kita tidak paham. Ya, nah, ilmu Al-Quran itu sangat universalitas dan akurasi ada di kita. Merugi kalau antum tidak mendalami secara lebih spesifikasi ke perkara-perkara rohani. Al-Quran itu mengandung ayat apa Pak? Muhkamat dan ayat mutasyabihat. Jelas kan?
Dua ayat yang jelas secara pikiran dan satu ayat yang harus dibahas secara kalbu. Rasa. Pintunya rasa. Maka disebut tadabbur. Iya kan? Nah, ayat jenis yang kedua ini yang disebut mutasyabihat adalah ayat yang samar bahasanya secara orang-orang ulama tasawuf menyebutnya. Bukan tidak terlihat, samar, memerlukan kejernihan mata basyirah. Ya. Sulit dipahami secara hukum akliyah. Dan hanya Allah yang mengerti hakikat maknanya sebenarnya. Bukan arti kata para aulia. Itu tidak bisa kecuali para aulia yang diberikan ketersingkapan kasyaf. Kenapa? Maka tafsirnya beda. Dibuka kasyaf itu tentu oleh Allah. Itu kehendak Allah, prerogatif hak Allah. Ayat ini antara lain adalah huruf-huruf yang disebut awal. Muqata'ah. Ayat apa? Muqata'ah. Itu mutasyabih. Jadi mutasyabih juga ada di ayat yang sifatnya muhkamat ditaruhnya kan. Biasanya di depan. Ya, kalau ingin jelas ayat itu, ingat sambungan selanjutnya itu mendekati pemahaman secara jelas. Di awal surat Al-Quran, para ulama mufassirun pun ketika menafsirkan huruf-huruf tersebut umumnya menyebutkan Allahu alam bi muradihi. Jangan wallahu alam saja, sambung. Nggak ngerti nih, kan ada di tafsir nih, tafsir Indonesia. Alif lam mim hanya Allah yang tahu. Allahu alam. Bukan Allahu alam bi muradihi. Allah yang lebih mengerti maksudnya. Jadi kepasrahan kita murni. Boleh enggak? Murni bi muradihi. Namun bagi ulama ahlul haqaiq yang disebut muhaqqiqin itu yang sudah diberi kasyaf oleh Allah, insya Allah akan mengetahui makna di balik huruf-huruf muqata'ah tadi. Yakin tak? Udah bahas nih. Nah, ya. Biasanya jelas. Ulama muhaqqiqin yang mengerti ilmu huruf ini diantaranya banyak. Pasti ada pemahaman bait. Ada petunjuk ilham. Ya, diantaranya. Anu sebut ya, diantaranya adalah Asy-Syaikh Al-Imam Khatamul Auliya Abu Bakar Muhyiddin Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah Al-Haytami yang masyhur dikenal dengan Ibnu Arabi. Pernah dengar? Ada kitabnya, sering membahas, membuka tafsir kitab-kitab huruf-huruf muqatta'ah kan? Ada kitab khususnya. Nah ini puyeng Pak kalau kita nggak ada pembimbing memahami, mentafsirkan kitab muqatta'ah. Anda coba tafsirkan secara selayang saja, ya insya Allah akan paham deh. Ya. Ini terkait kehidupan yang sifatnya harus dinolkan atau nafi atau mati. Itu dia. Karena hamzah itu pada rasam Utsmani hilang, betul? Tapi di mushaf hamzah itu rasam Utsmani itu hilang di pembukaan huruf. Itu nggak ada. Bukan nggak ada. Gelap belum tentu tidak ada. Ya. Jadi mati itu orang tua mati belum tentu tidak ada, Pak. Ada dia. Maka Anung sering ngomong secara kadangkala seperti orang bingung. Yang sudah dulu satu ngaji jemaah gitu, ya kan? Nah, itu beda rasamnya. Hamzahnya nggak kelihatan. Ya, hamzah. Tapi kasab kalau terbuka terlihat Pak. Insya Allah. Ya insya Allah. Ya. Jadi Asy-Syaikh Al-Imam Khatamul Auliya atau disebut Ibnu Arabi, beliau wafat pada tahun 638 Hijriah, sudah lama. Di dalam kitab Mater Price-nya itu judulnya mungkin udah banyak yang tahu. Tapi kalau dibaca pusing nih, setingkatan ahlul filsafat juga akan pusing. Al-Futuhat Al-Makkiyah. Pernah baca?
Itu pasti pusing tuh. Yang duduk ada bukunya itu juga pusing. Iya. Coba buka jilid 1 halaman 95 deh. Saya Ibnu Arabi menjelaskan bahwa sesungguhnya huruf-huruf itu adalah bagian dari umat yang mendapat, umat yang dibuka kasyafnya, dibuka muqotibun. Berarti Al-Arabi itu umat muqotibun. Kitab dibuka kasyafnya, muqotibun, ya. Nah, dan dibebankan orang yang dibuka kasyaf itu dibebankan, dikasih tugas mukalafun. Ya. Di antaranya mereka ada yang diangkat sebagai utusan yang memiliki nama-nama tertentu. Wali ini, wali ini, wali ini, wali ini. Tidak perlu dikaji itu. Ya. Saya Ibnu Arabi menyebutkan bahwa tidak ada yang mengetahui ilmu huruf kecuali para ahlul kasyaf. Apakah potensi kita di sini bisa sampai ahlul kasyaf? Bisa. Kalau antum menyeriusi perkara-perkara kecerdasan spiritual dan memahami konsep bait, apa kata ilham gitu aja. Jadi ahlul kasyaf beliau menjelaskan secara detail dalam kitabnya, namun kita akan membahas satu saja ya. Tafsir di awal alif lam mim pada surat Ar-Rum ayat 1. Kan alif lam mim Ar-Rum ayat 1. Kita bahas dan Allah meridhoi. Ya. Dan ini lebih mendekati kebenarannya kalau diandung ya, entah antum ya. Huruf alif menunjukkan tauhid. Jelas. Sedangkan huruf mim menunjukkan sang raja yang tak akan hancur. Itu mim. Seorang pemimpin yang sulit hancur. Disebut malikul alladhi mayuliku. Nggak akan hancur. Huruf lam itu berada di antara alif. Betul kan? Nah, dan mim. Alif dan mim. Ya. Adalah sebagai penyambung. Artinya orang yang bertauhid itu akan tersambung menjadi sulit hancur. Maka dia dituntut apa yang disebut tadi mukallafun sebagai pemimpin. Pemimpin yang sulit hancur. Sampai Pak? Pemimpin yang sulit sekali dijatuhkan. Sultan. Jadi jika kita cermati huruf lam mengandung huruf alif, ya kan? Awalan dan awalan huruf mim, betul? Huruf lam itu mengandung huruf alif dan awalan huruf mim, betul kan? Kemudian garis huruf lam hingga posisi terendah itu melengkung. Perhatikan, ke bawah sampai ke huruf mim, maknanya adalah Quran surat At-Tin 4 dan 5. Iqra. Maknanya itu. Nah, dari jabaran alif lam mim dapat petunjuk turun Quran At-Tin 4 dan 5. Dibaca banyak. Ya. Puyeng-puyeng. Enggak. Insya Allah enggak. Ya. Tapi setidaknya garis besarnya tahu ya. Ya. Lakot kolakna 4 dan 5. Atin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ini maknanya itu Pak, alif lam mim. Artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya karena ada alif. Ditengahi. Kalau antum ingin kuat, kembali ke asal yang paling baik, ya, enggak ke neraka, ya, maka antum mesti apa? Harus ada lam, penyambung, guru behit, mursid. Sampai ini. Maka antum harus cari guru behit dan guru mursid. Guru mursid tertinggi Rasulullah SAW. Kalau secara warisatul anbiya berat. Karena ada konsep wali. Wali sering bersembunyi. Ikuti akhlak Nabi. Berat nggak Pak? Kalau tidak ingin kembali ke narako. Alif lam mim dapat satu makna. Paham? Ah, gimana? Ruku sujud, tagak ruku sujud, kama larinya tuh. Sampai Pak. Itu Quran. Itu maknanya. Udah, bayar dong, udah dikasih tahu dari kitab nih. Nah, Anda bertanggung jawab kok. Yang menyampaikan juga ahli kok Ibnu Arabi, betul kan? Marter Press kita. Baca kalau nggak percaya. Turunnya huruf alif ke tulisan itu seperti hadis sahih. Makna huruf nih, nu pahami makna ruhaninya. Ya. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam akhir. Nah, ya. Hadisnya sahih nih. Kita baca dulu ya. Dalam konsep alif saja. Ya. Yanjilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila syama'id dunya hina yabqa thuluthul laili akhiru yaqul man yadun wa astajiba lahu man yas'aluni fa utiyahu man yastaghfiruni fa aghfiralahu. Ya kan? Tuhan kita yang maha agung dan maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Ingat, turunnya Allah jangan disamakan seperti turunnya dari atas ke bawah. Duduk ya, itu dulu adabnya. Ya. Ia berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku maka aku akan memberikannya. Siapa yang memohon ampun kepadaku maka akan aku ampuninya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Secara ilmu hadis tadi ini ditunjukkan kepada orang-orang yang mencari guru mursid. Orang-orang mencari jalan behit. Duduk. Kapan waktunya? Ya tadi. Sepertiga malam. Itu dia. Duduk gak? Itu dia. Makna hakikinya ke situ. Sampai Pak? Karena alifnya menjadi tulisan. Aduh, pusing nggak nih? Enggak ya? Enggak ya? Nah, langit dunia adalah awal alam. Tersusun, tarkib. Karena langit itu ada langit siapa? Tarkib. Langitnya Nabi Adam alaihissalam. Betul kan? Betul kan? Langit dunia itu tarkib Pak. Langitnya Nabi Adam. Tuh. Bapak materi, Bapak zohir, Bapak jasad. Betul kan? Nuh. Sesungguhnya Allah turun di makom pada konsep halif disebut makom ahadiyatun. Tauhid. Ke makom wujudnya makhluk. Ke makom Adam.
turun ke makom, dari tauhid itu ke makom Adam. Ya. Ke makom makhluk. Ijadul halikoti itu namanya. Nah. Syukur-syukur nggak hafal tuh. Kalau dihafal nanti antum pas kalwat ingat itu kacau Pak. Lain lah tuh, gampang Pak. Ya, karena materi itu lari. Materi itu lari. Antum bisa melihat materi antum. Jasadi. Nah kalau kita tidak dituntun dengan guru mursyid, ini kacau juga nih. Ya, jangan sendirian ini. Ya, kenapa? Ahadiyatun itu turun kepada wujud Adam yang disebut ijadul halikoti dengan turun yang bersifat takdis dan tanjih. Tanjih dia. Karena takdis itu antum yang meminta. Harus ada mursyid. Bukan turun yang bersifat tamsil tasbih. Itu manusia. Seperti turun begitu. Jangan ke situ dong. Paham ya? Aduh, puyeng juga nih. Kalau ini bukan dari Al-Arabi. Ini tafsiran dong nih. Ya, pusing nggak? Jadi jangan dianggap turun Allah itu seperti tasbih. Bukan penyerupaan seperti pikiran antum. Duduk gak? Ya, terima dulu deh. Jadi bukan bersifat tamsil atau tasbih. Menyebut ditamsilkan turunnya Allah kira-kira begitu dari atas ke bawah. Juga nggak boleh. Nggak bisa. Sempit nggak bahasa ilmu? Artinya Allah itu turun tidak sebagaimana yang dipahami oleh manusia. Ya, nggak bisa. Nggak bisa dipahami oleh manusia. Dari atas ke bawah nggak begitu. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Itu hukumnya. Betul kan? Nggak boleh diserupakan. Huruf lam itu kan sebagai penengah. Ya. Huruf lam itu kan sebagai penengah. Ya. Penyambung. Mursyidun. Nah gitu ya. Yaitu pengganti posisi yang mengadakan atau disebut al-mukawinu, menggantikan yang mengadakan. Mursyid itu menggantikan yang mengadakan. Al-mukawinu, dan yang diadakan al-kaunu. Nah ini udah pusing nih. Jadi mursyid itu bertanggung jawab mengganti antum, namanya al-kaunu. Behit bisa mengganti antum. Hano ang pikiran antum. Hano ang ngece antum. Nan mangece andong lah. Itu al-kaunu. Duduk nak. Berat ya? Al-kaunu. Karena dia menggantikan waliun. Maksudnya melalui sifat kudrah Allah. Itu sifatnya kudrah Allah. Allah berkehendak begitu, tercatat itu, nggak bisa dipelajari memang. Kalau Allah berkehendak bisa. Al-bait, al-kaunu berubah dari mulut pikiran antum kepada pikiran yang sesungguhnya berangkat dari lam. Aduh, Iwan Fauzi pasti enggak ya, mudah-mudahan enggak ya, pelan-pelan ya. Nah, pelan-pelan ya. Jadi dari sifat kudrah Allah, alam semesta ini menjadi ada. Penciptaan alam semesta kayak gitu Pak. Maka menjadi ada. Enggak mungkin alam semesta ini tidak al-kaununya Nur Muhammad. Betul? Enggak mungkin. Tanpa Nur Muhammad tidak akan mewujud. Enggak mungkin ya. Jadi makanya alam semesta begitu, iktibar penciptaan begitu. Adapun gabungan dari yang mengadakan dan yang diadakan itu tidak dapat disifati dengan sifat kudrah dengan dirinya atau kudratun ala nafsihi, tidak. Namun dengan sifat kudrah dengan makhluknya
dengan sifat yang disebut kudratun ala khalqihi. Diciptakan. Kudratun ala khalqihi. Oleh karena itu, kudrah itu dikeluarkan dari lauh mahfuz, dikeluarkan kepada makhluknya. Ini masih terkait kajian kudrah dulu ya, supaya lebih paham. Penciptaan alam seluruhnya dari awal hingga akhir itu maka terbentuk dalam iktibar makna tapi berbeda ukuran 6 hari. 6 hari Quran. Karena tahu kapasitas manusia, tapi jangan disamakan 6 hari dengan 6 hari dunia. Duduk gak? Yaitu mulai awal dari Ahad hingga akhir Jumat. Kubra Jumat. Nah, tersisa hari apa? Sabat, Sabtu. Fungsinya kenapa disisakan? Untuk berpindahnya halun, kondisi. Untuk berpindahnya kondisi ke kondisi lain, ke halun lain dari makomun, makomun kepada makomun lain. Maka diciptakan sabat. Nah, ini mulai pusing nih. Jadi makom itu letaknya pada sabat, Sabtu. Andung pernah ngaji ini 25 tahun yang lalu sampai orang itu muntah. Allahut ke Allahut aja pikirannya, entah masuk tangga pusing dong. Tapi nggak apa-apa, ini ulang lagi ya. Mudah-mudahan setidaknya secara garis besar paham ya. Ini nanti gunanya antum akan lebih paham kalau antum melakukan meditasi secara hukum sufi. Oke lah disebut meditasi sufisme, itu yang disebut kalwat. Ya. Itu yang disebut kalwat. Sehingga Syekh Ibnu Arabi menjelaskan bahwa alif lam mim adalah satu bintang. Tang. Menjadi satu bintang wujud. Satu bintang ya yang mencakup ilmu zat, sifat, perbuatan atau afalun. Dan objek perbuatan atau mufalatun, objek perbuatan itu mufalatun ya. Begitu pula dalam rasam Utsmani maka dibuka menjadi standar dan ada huruf hamzah yang tidak boleh terlihat, ditiadakan. Tambah pusing. Itu dia. Huruf hamzah yang tidak tertulis secara eksplisit kan? Ya kan? Dalam mushaf awal kita perhatikan tidak ada huruf khusus untuk hamzah. Ada Pak? Enggak. Yang ada hanya alif, wawu, dan ya. Betul kan? Tuh. Yang nggak ngerti Quran repot juga nih. Ya. Yang ada itu sebagai apa? Alif, wawu, iya sebagai representasinya dari ketiadaan. Dan itu, tiada itu bukan kekurangan, paham itu? Melainkan bentuk kebijaksanaan penulisan dari Allah. Jadi begini, jangan dianggap tidak yang tidak terlihat itu tidak ada, itu maksudnya. Ya. Karenanya Rasam Utsmani sengaja dirancang agar setiap qiraat, tahu qiraat? Tahu ya, setiap qiraat yang sah dapat hidup di dalamnya. Bahkan suku Quraisy dulu yang tidak belajar dikenal tidak pernah melafalkan hamzah. Tak pernah, tapi tahu itu hamzah, tapi tidak boleh diucapkan. Sampai dengan tegas pun terwadahi dengan sistem Rasam Utsmani. Ya, jadi di sini sebuah bukti bahwa mushaf sejak awal itu mengakomodasi keragaman fonetik umat Islam. Keren. Penanda hamzah sendiri baru diciptakan jauh kemudian oleh Imam Khalil bin Ahmad
Beliau adalah guru dari Subawai. Karena itu, kalau melihat Mushaf Utsmani, coba lihat buka Utsmani. Ya. Bukan sekedar produk sejarah loh. Ada campur tangan Allah. Ya. Tetap rancangannya sangat luar biasa di atas kecerdasan normal. Mencerminkan keluasan Islam sejak masa awal. Itulah mahakarya grafis wahyu ajaran Islam. Mahakarya grafis wahyu ajaran Islam. Dari Mushaf Utsmani saja. Apalagi isinya. Quran. Karena setiap huruf, bahkan setiap ketiadaan huruf. Setiap ketiadaan huruf memiliki maksud menegaskan universalitas Al-Quran. Salah satu contoh yang ada penulisan kata tadi ada di Quran surat Al-Maidah ayat 101. Ikhwah iman. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi gini, dalam mushaf itu ada kata latas alu, ya. Ditulisnya gimana? Tanpa hamzah. Coba perhatikan. Ada hamzahnya enggak? Ada, Ustaz Fauzi. Enggak ada hamzah kan? Enggak ada, padahal itu harus ada hamzah. Kok enggak ada hamzah? Itu kata Nabi enggak boleh. Nanti antum akan tahu yang menunjuki bihitmu. Rahasia itu, asyir. Jadi kalau antum enggak tahu, tapi disebut pada lafaz, tapi tidak padahal ada tapi tidak tersebut pada lafaz hamzah tadi, maka jangan ditanyakan. Taklid aja deh ke Quran gitu kan, ya kan? Nanti kalau antum ikhlas, antum akan mengetahui. Nah ini gimana kalau di ilmu epistemologi UIN dijabarkan nggak? Enggak, repot itu, nggak sesuai dengan akal ya kan? Ya, nggak tertulis tapi harus dibaca. Dalam mushaf kata latas alu ternyata ditulis tanpa hamzah, betul kan? Buktinya ada, menjadi alif taslu, betul kan? Alif taslu. Sekilas itu tampaknya sederhana aja, tapi disitulah letak keajaibannya Quran. Sampai Pak? Nah ini kalau nggak ngerti ilmu mutalaah, ilmu huruf, qiraat agak repot memang. Tapi Anda harus menyampaikannya supaya ada motivasi untuk mendalami petunjuk yang sangat universal. Ya. Betul Pak, Bapak-bapak itu dikasih jimat sama Allah loh. Enggak berat loh, berat bahasa Inggris loh. Bener, Anda kasih motivasi. Bapak-bapak itu punya jimat petunjuk. Betul Pak. Apa aja tanya Quran ada itu. Enggak yakin nih, heran.
Yang duduk lucu di Quran. Memohon sampai puasa. Akhirnya detail sampai alif hurufnya itu harus kita pahami dalam konsep secara benar. Tadabbur terus. Hadisnya apa? Kitab-kitab lama kita pelajari. Sanggup nggak Pak? Habis waktu kita di situ, tapi berfaedah. Habis waktu, keluar duit, ilmunya nggak bisa diamalin, itu al-ajar, maaf. Banyak maaf. Andung bantu di sini. Ya, andung bantu di sini. Justru mengotorkan semok yang ada di pikiran kita itu repot. Bukan nggak boleh belajar ilmu, tapi kecerdasan secara ayat-ayat langit juga perlu dipelajari di kondisi sekarang. Karena ingat, alam itu membuka kegoiban terus menerus sekarang sampai akhirul zaman mulai terlihat Pak, mulai terbaca Pak. Fitrahnya begitu jangan diganggu. Kalau jalannya di situ, airnya segitu diganggu, dipendekin dengan jalan, maka dia akan kembali ke asal, dibabatlah semuanya, bener gak? Iya kan? Kalau batu itu di situ, kemudian digeser, dipindahin, balik lagi ke situ sampai gledor, mabok antum. Itu kekuatan yang sulit dijangkau oleh akliah kan? Tapi harus diilmui secara sisi wahyu. Setuju Pak? Cobalah motivasi lagi. Buka aja Quran. Diawali dari bawah dulu dengan keikhlasan yang tinggi. Terbuka Pak. Itu jimat antum tuh. Bahasanya gitu deh. Itu bukti di Quran. Hamzah ya tidak ditulis. Jadi tanpa hamzah bukan kesalahan, melainkan cara Mushaf Utsmani mengakomodasi dua ragam bacaan sekaligus. Bacaan mayoritas latas alu, bacaan Ibnu Katsir Al-Maki latasalu. Benar Kak? Paham ya? Iwan Aris paham ya? Paham ya? Nah, Mushaf Utsmani itu bacanya latas alu, Ibnu Katsir Al-Maki latasalu. Betul kan? Nah, karenanya jika mushaf ditulis lengkap dengan hamzah, nah, maka bacaan Ibnu Katsir tak bisa diakomodasi. Betul? Namun dengan menulis tanpa hamzah, nah, Rasam ini memberikan ruang bagi kedua-duanya. Satu bentuk grafis yang inklusif, menampung perbedaan tanpa meniadakan. Itu bahasanya. Inilah bukti bahwa Rasam Utsmani bukan hanya karya tulis, melainkan sudah jelas sistem pengetahuan yang dirancang dengan kebijaksanaan yang sangat tinggi. Ya, setiap goresan tinta menyimpan kesadaran universal bahwa Al-Quran hadir untuk merangkul perbedaan kita, bukan menegaskan dalam garis kaku. Karena itu yang namanya qiraat itu sebagai penjaga makna Pak. Qiraat atau qiraat? Diqiraatkan itu menjaga makna arti, bukan indah. Ada arti. Ya, dijaganya artinya yang sesungguhnya. Jadi qiraat bukanlah sekedar variasi suara. Ingat ya, qiraat bukan pada itu yang dinilai jadi juara, bukan. Qiraat itu larinya ke makna. Bukan ke menjaga suara indah, melainkan mekanisme hidup untuk menjaga makna. Karenanya sab'ah qiraat bukan berarti setiap ayat memiliki 7 bacaan berbeda, bukan. Ngomong gitu. Sab'ah qiraat, 7 ayat yang berbeda. Dilafalkan satu-satu. Nilainya 100 kalau 78. Bukan begitu maksudnya. Sebab dalam prakteknya para ulama hanya mencatat maksimal 3 bacaan mutawatir. Ya, untuk 1 ayat. 3 bacaan yang sifatnya mutawatir untuk 1 ayat. Jadi qiraat menjaga agar makna Quran itu tidak menyempit. Itu qiraat. Sangat luas.
bisa dibaca kalau tidak disempitkan, apapun masalah antum terbuka di situ. Jadi udah taklid aja deh, pusing di kepala itu. Akan terbuka kalau dilafazkan. Makanya nggak heran kalau ulama dulu menyebutnya, baca saja walaupun antum nggak ngerti Quran itu ibarat ember yang bocor, itu embernya pas ditimba ke sana itu udah habis airnya karena bocor, tapi embernya bersih, betul kan? Itu maknanya. Contoh seorang Arab Baduy, kalau memanggil Nabi, lafalnya Nabiun. Baduy dulu Nabiun, ya Nabiun. Tanpa tasdid, ya, tanpa tasdid. Berbeda dengan Nabiun, betul kan? Iya kan? Dua bentuk ini sama-sama benarnya, jangan disalahin. Ada maksud, sama benarnya, karena keduanya bersumber dari Nabi sendiri dan membawa nuansa makna yang khas dan konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Ya, maka satu orang membaca ayat itu ya, bukan untuk banyak juga, bisa juga untuk person. Tuh, hebatnya Quran. Itu keajaiban, mukjizatnya di situ. Ya. Jadi seorang karena seorang penafsir, jadilah penafsir. Memang sampai titik sini berat, Pak. Ya. Tapi mulai dari awal, ya. Dari qiraat dulu lah. Tak boleh hanya menguasai bahasa saja, tetapi juga matang dalam fikih. Ada aturan hukum. Ya. Jadi nggak boleh menyebutkan, kan banyak yang nanya, mana paling tinggi derajatnya, belajar fikih atau belajar tasawuf? Banyak yang nanya gitu. Nggak bisa, perkataan itu nggak bisa, itu perkataan yang nggak berilmu. Itu bukan makomat, itu sejalan. Fikih juga bertasawuf, tasawuf juga berfikih, aturannya begitu. Sama ya? Yang duduk ini kalau tasawuf aja nggak tahu fikih, kacau Pak, sesat loh. Betul kan? Ini pentingnya kita bertalebul ini. Jadi fikih itu membeli arah ketika memilih qiraat. Paham ya? Akan memberi arah ke qiraat dan memahami implikasinya terhadap hukum. Jadi tafsir yang lahir dari fikih itu menjaga Al-Quran tetap bisa berdialog dengan kehidupan. Itu pentingnya kita hidup bersyukur memahami ini. Adanya fikih, ya. Atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Pikiran, ada fikihnya. Pertanyaan yang sering muncul di masyarakat umum, khususnya umat Islam. Ya, zaman sekarang nih. Mulai berusaha mempelajari Islam khususnya terkait mana kedudukan yang lebih tinggi antara fikih dan tasawuf. Nah, keyakinan kita sampai kita bertemu Tuhan adalah tidak ada ilmu sebarokah fikih. Harus ngikut, ruhani harus ngikut fikihnya. Itu dulu, makanya fikih harus kuat dulu. Ya, harus kuat dulu, Pak. Nah, jadi kalau ada tanya mana fikih yang lebih tinggi dari tasawuf, ya itu pertanyaan yang salah. Nggak bisa. Kenapa? Keyakinan kita sampai kita bertemu Tuhan, ilmu sebarokah fikih itu kita pelajari dulu, walaupun ilmu tasawuf juga penting dan juga barokah. Benar nggak Pak? Sejalan. Jadi orang sekarang itu sering ngawur, memisah-misahkan, nggak bisa begitu. Kafah, pahami konsep kafah. Kalau mengatakan tasawuf di atas fikih juga keliru. Makanya banyak bertasawuf sesat. Keliru Pak. Itu tidak bisa dimakomatkan siapa yang paling baik. Bukan begitu. Fikih dan tasawuf itu ya harus sejalan dalam pengamalannya. Kita bisa mengikhlaskan amal itu setelah apa Pak? Setelah apa Pak? Setelah lolos uji fikih. Semua orang punya masalah. Betul? Iwan Fauji, Iwan Aris, Iwan yang lain, Pak Amin. Ada masalah? Bisa ikhlas dengan masalah?
akan bisa dengan masalah kalau sudah diuji fikih. Setuju? 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 Baru bisa kuikhlaskan. Kalau menggerutu juga berarti nggak ikhlas kan? Mau diikhlaskan nggak ditolong sama Allah. Itu pentingnya ikhlas. Benar nggak Pak? Itu gunanya fikih. Supaya kita bisa ikhlas. Ikhlas ya kantung dikasih masalah. Harus belajar fikih. Ya ternyata ilmu fikih menyebutkan kalau kita ingin baik harus dikasih masalah. Fikih itu. Kalau udah paham gitu kan ngerti itu. Kalau ingin berduit kita harus pedih dulu dengan masalah. Kerja, capek, fikih itu. Baru kita bisa mengikhlaskan. Setuju? Nah kalau pola berpikir kita nggak begitu, kacau nggak? Kacau kan? Itu poinnya. Kita bisa mengikhlaskan amal itu setelah uji fikih. Misalnya antum sholat. Sholat nih yang gampang. Ya, saya ikhlaskan untuk Allah. Status sholat belum benar. Enggak ada bacaan. Bisa menyebut diikhlaskan? Enggak bisa, fikih dulu. Duduk. Duduk ya. Betul nggak Pak? Ya gitu. Jadi fikih itu ada fatihahnya. Betul? Harus jelas. Ada rukunya. Harus tartil. Ada sujudnya. Itu fikih. Saya sholat, saya ikhlaskan kepada Allah. Tapi nggak benar sholatnya. Bisa nggak ikhlas? Ditolong nggak? Allah itu menolong karena antum ikhlas. Ikuti aturannya. Bertasawuf tanpa ngerti fikih, tanpa antum menjelaskan, antum juga salah. Poinnya gitu. Ya. Saya tidak benar kok bilang diikhlaskan. Sholatnya nggak benar kok bilang diikhlaskan. Marah Tuhan itu. Itu kan seperti sedekah. Umpama sedekah nih. Itu pakai apa Pak? Hartanya. Betul? Sedekah kan harus pakai duit. Ya. Saya ikhlaskan sedekah, tapi hartanya dari nggak halal, riba. Dosa nggak? Susah Pak. Enak aja ngomong uang riba dibersihkan dengan sedekah, dosa. Nggak ada hadisnya tuh. Paham? Itu akidah. Maka harus paham fikih itu sampai titik tasawufnya. Gimana mau mengikhlaskan? Sedekah itu kita dari judi, betul kan? Percuma bro, buang duit ke laut, udah makan aja sendiri biar tambah haram. Gitu. Kacau Pak. Apalagi dikasih anak, kacau nih. Nggak bisa diikhlaskan, jangan sebut ikhlas. Kalau nggak bener, itu kata Allah. Kalau sudah ikhlas, bener, halal walaupun sedikit, boleh disedekahkan, maka itu pasti ikhlas. Gitu aja deh. Itu kita belajar ilmu rohani. Jangan disesatkan. Baru kita bisa ikhlas. Kalau hartanya saja sudah tidak halal atau enggak ada sama sekali, antum enggak ada duit, saya ikhlaskan. Ini bohong kan? Bohong kan? Gimana nih? Udah dasarnya bukan nggak ada karena pelit gitu. Yang penting mengajar itu ikhlas walaupun nggak ada murid dan nggak laku dosen. Ya gimana mau diikhlaskan? Nggak ada muridnya, nggak juga ada yang ngundang. Mau disebut diikhlaskan Pak? Ya kemana itu? Banyak orang kayak gitu. Diikhlaskan duluan aja diomongin. Ya nggak bisa. Udah kan? Tasawuf tanpa fikih sesat kan? Poinnya gitu. Karenanya sebagaimana Al-Quran menerima beragam qiraat, takdir sosial, ya, pahami. Begitulah para pendengar ilmu menjaga kehormatannya. Tak perlu disentuh, cukup diserap dalam diam. Nah ini maknanya langsung loncat nih. Gini, ambil tutup kaji. Setiap huruf di Al-Quran punya maksud. Tadi disebut. Nggak mungkin nggak ada maksud, termasuk nuqtatun, titik.
Yang nggak terlihat juga ada maksud. Hilangkan alif, hilangkan lam kedua, hilangkan ha, tetap ada maksud jatiah. Bahkan ketiadaan huruf pun mengandung hikmah. Tadi sudah dijelaskan. Hamzah. Hidup juga seperti itu. Meninggal Bapak semuanya, tetap ada. Maka belajar ilmu mati. Tetap ada. Belum tentu yang gelap itu tidak ada. Jadi hidup juga kayak gitu. Bagian yang nampak kosong, tapi justru di sanalah maknanya, prakteknya. Kalau sulit menghilangkan wujud kita, doin, itu disebut diam. Adab tidak berbicara. Jangan dilawan dengan sesuatu makomat yang ada di pikiran. Bodoh tuh. Allah menyuruh antum doim, diem. Sampai Pak. Itu udah spiritual tuh. Lihat aja keajaibannya Bapak mempraktekkan diem. Mengosongkan, meniadakan, mempraktek diem Pak. Walaupun antum ada. Itu ajaran spiritual tuh. Nah, begitulah cara belajar ilmu mati. Supaya hidup menjadi 2 kali. Hah? Itu ucapan sahabat. Bermakna Pak. Ajaran mati sebelum mati. Memaknai hidup sebagai bekal untuk kematian sesungguhnya dengan semangat berbuat baik. Bukan menjadi loyo. Serta menjadikan kematian sebagai akhir keburukan. Maka diem. Dan awal kebaikan, benar gak? Dari diem akan menemukan awal kebaikan, betul? Insya Allah Pak. Ini berarti hidup dijalani dengan penuh kesadaran bahwa setiap detik adalah kesempatan mengumpulkan amal soleh, bukan amal yang diucapkan. Agar ketika mati beneran, kita bisa meninggal dengan tenang sebagai akhir dari potensi perbuatan dosa. Dan memulai kehidupan akhirat, barjah yang lebih baik seperti yang diajarkan dalam doa. Pakai ini penutup kawat. Kalau mau dipakai di sholat karena mau dipakai di doa sebelum tidur, berarti antum pas tidur itu udah kawat. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, Allahumma ajril hayatan jiyadati li fi kulli khairin. Ulang. Allahumma ajril hayatan jiyadati li fi kulli khairin. Wajalin mautarahata limin kuli syirin. Ulang. Wajalin mautarahata limin kuli syirin. Seluruhnya Allahumma ajil hayatan jiyadati li fi kuli khairin. Wajalin mautarahata limin kuli syirin. Artinya, ya Allah, jadikanlah hidupku untuk menambah segala kebaikan dan matiku sebagai akhir dari segala keburukan. Praktek paling keren kalau mau tidur Pak ada wudhu. Itu penghapus semua masalah. Karena dengan diam, dengan tidurmu akan ada kesadaran menjadi penghilang dosa. Tapi Pak, penghilang masalah. Itu kata Nabi. Jadi mati dapat dibagi menjadi 2. Tuh. Mati itu terbagi 2, yaitu 1 al-mautu ad-darari. Yang kedua al-mautu al-ikhtiyari. Ini yang kita kaji. Yang kedua. Kalau maut al-darari, maut johir, mati beneran, betul kan? Tapi sebelum kita mati beneran, kita belajar ilmu mati, gitu. Maka kata Nabi, orang yang paling baik selalu ingat mati. Betul kan? Cara prakteknya adalah kalau ada masalah tidak terjangkau oleh perbuatan dosa kita, memang kita berdosa. Ilmunya apa Pak? Diam, kalwat, menyepi. Betul kan? Kalau sulit secara fisik sosial menyepi, doim. Jangan diladeni, paham? Gitu. Itu ilmu keren. Jadi nggak ada balasan Pak. Gini, al-maut ad-daruri adalah terpisahnya ruh dengan jasad.
Nanti kita perdalam, mengintip alam darjah. Kita perdalam, itu benar ya, dalam konsep ayat-ayat yang tersembunyi dari ruhani. Andung tidak akan mengaji tanda-tanda mati deh, nggak siap antum. Nggak siap deh, kalau iman kita masih ragu. Karena kita melepas dari kepunyaan itu susah, paham ya? Itu susah. Jadi udah jelas ya. Al-maut ad-daruri adalah terpisah ruh dengan jasad. Dengan berbagai cara. Perpisahnya itu berbagai cara itu takdir Allah. Misalnya terbunuh di tebas pedang saat berjihad. Ada ikhtiar itu. Diperjualbelikan nyawa kita, maka syahid, tahu nggak? Ya, jangan balapan Pak, nekat. Itu bukan jihad Pak, betul kan? Ya. Kematian seperti ini disebut jihad apa kata Nabi? Kematian, mati di tebas pedang, ya, mati. Itu jihad asghar, kecil. Ingat ya, bukan bunuh diri ya. Bukan bunuh diri. Tapi inilah yang dimaksud Sayyidina Umar berkata, matilah sebelum mati. Maknanya al-maut al-ikhtiyari. Mati diikhtiarkan dalam keadaan hidup. Adalah kematian yang diusahakan sebelum mati. Sedangkan kematian yang kedua adalah kematian yang harus diusahakan bagi seorang salik. Kalau terus jelek tubuh kamu diancam dengan hukum sosial, coba mati, belajar mati. Syarat terakhir ini kan didoain, masuk khalwat, bacaan sebelum tidur tadi, betul kan? Udah beres tuh. Itu sultannya kuat. Betul, sultannya kuat. Sangat kuat deh. Ini yang duduk pernah teruji kok. Sampai ke titik situ. Jangan cengeng. Ada solusi. Kata Sayyidina Umar, belajarlah mati sebelum mati, al-maut al-ikhtiyari. Sedangkan kematian yang kedua ini al-ikhtiyari ini harus diusahakan bagi seorang salik dalam rangka membunuh nafsunya dulu. Kematian disebut juga jihad akbar. Nabi juga ngomong gitu. Mematikan nafsu bukan menahan lagi, mematikan benar. Sama ya? Sama ya? Maka itu jihad akbar. Ada saatnya tidak boleh berketerusan. Paham ya? Ada waktunya. Karenanya menurut Asy-Syaikh al-maut al-ikhtiyari ini obat paling mujarab, baik itu masalah sakit fisik maupun sakit batin, problem hidup maupun ujian dan musibah masalah. Itu dia. Dari 5.000 jiwa satu orang melakukan konsep khalwat dengan mati ikhtiyari, itu menyelesaikan yang 50.000 jiwa. Duduk. Apakah itu musibah? Berarti kalau berulang-ulang nggak ada yang melakukan itu, bro. Makanya jangan mau Pak jadi guru mursyid. Bare Pak. Capek dong gantian lah. Iwan apa? Pak Amin duduk sini. Nah, ada bencana itu diam aja, dosa Pak Amin. Ampalos tuh Pak Amin. Sungguh. Udah nggak dapat duit, kena maki, kacau deh. Ya kita kan manusia, butuh duit, ya kan? Gitu. Susah Pak. Nggak sama doa-doanya dengan 40 orang berdoa ya tetap aja mabok. Ya, tadi kan diikhlaskan, cara mengikhlaskannya ini salah kan? Jadi sudah jelas ya, jihad akbar. Ya. Al-maut al-ikhtiyari, obat yang paling mujarab, baik itu masalah sakit fisik, sakit batin problem maupun musibah masalah.
Jadi poin ini bahwa salah satu tips ketika belum menemukan mursyid adalah amalkan al-maut al-ikhtiyari. Itu tertingginya, di samping mujahadah, takwa. Mempelajari jenis-jenis kematian, pelajari. Caranya, ada orang meninggal, bantu. Bila perlu turun ke lahat. Begitu Pak. Ya. Jangan innalillahi aja Pak. Ya. Berdasarkan pengertian tadi udah jelas, maka boleh dikatakan membunuh nafsu itu dengan pedang ketaatan, mempelajari, sering mengingat mati, waktu demi waktu. Dengan kata lain, membunuh nafsu itu harus dengan pengetahuan dan dugaan. Kenapa dong tanpa dugaan? Karena mati nggak ada yang tahu secara fisik. Ya. Tidak dengan pedang maupun panah. Atau bisa diucapkan memakai kalimat lain bahwa membunuh nafsu itu dengan panah. Konsepsi imajinasi. Itulah panahnya. Paham ya? Al-maut al-ikhtiyari. Jelas. Yang dimaksud Sayyidina Umar, muta qabla anta muta. Matilah sebelum mati. Peringatilah dirimu dengan kematian. Cara menerapkannya secara hukum-hukum syar'i. Ya, hukum syar'i dulu. Al-maut al-ikhtiyari. Konkretnya adalah sebagai berikut. Antum harus beranggapan bahwa konsepnya bukan dengan ritual. Satu, hari ini adalah hari terakhir hidup antum. Sampai? Iya jelas lah, ilmunya benar itu, besok nggak ada yang tahu kan? Gitu Pak. Yang kedua, ibadahmu hari ini seperti sholat adalah akhir dari kurbahmu, mendekatkan diri kepada Allah, sholat terakhir. Ketiga, pakaianmu itu adalah kain kafanmu, walaupun kuning biru. Ngeri juga ngajinya ya. Punya nggak perasaan kayak gitu? Praktekin tuh, udah 3 tuh. Pakaian yang antum itu pakaian kafanmu. Rumahmu itu adalah kuburan, lumur hitam. Rumah ini adalah lumur hitam. Semua aktivitas kamu itu anggap saja sebagai kondisi yang berkaitan dengan kematian. Maka antum akan bisa komunikasi orang yang sudah mati. 5. Itu dulu Pak. Amalan omongannya tunggu dulu, merinding antum. Besok lu kaji Jumat tuh. Jika antum sudah berhasil melakukan imajinasi seperti itu, konsepsi seperti itu, insya Allah antum akan mendapatkan al-maut al-ikhtiyari dan terbukti kebenarannya bahwa antum sebetulnya ajaran tasawuf tidak pernah ngajari mati. Karena antum ada manusia kekal. Nggak percaya? Benar nggak tuh? Antum akan mendapatkan surga dan rezeki tanpa mengalirkan darah. Walaupun antum sudah tidak ada badan. Ada di Quran itu. Dibeli rezeki. Maksudnya seorang raja jika ingin mendudukan sebuah negara, dia harus berperang, mengalirkan darah. Dengan jumlah korban yang tak terhitung. Hal ini beda dengan al-maut al-ikhtiyari. Faedah-faedahnya memiliki banyak kelebihan. Karenanya 8 poin dalam kitabnya harus kita pahami. Kalau ingin diurai ada 8, tapi yang paling penting 2 saja. Pertama, pangkal dari semua amal dan intisarinya ini dimaksudkan seperti obat dari segala penyakit, ibarat seperti dokter. Ibaratnya kalau dokter, umumnya punya satu obat dokter. Dokter umumnya punya satu obat untuk satu penyakit. Sedangkan jika dokter yang sudah ahli punya obat untuk segala penyakit, baik lahir maupun batin. Begitu juga dalam mengobati penyakit kalbu. Setiap satu penyakit hanya ada satu obatnya. Misalnya sifat sombong, obatnya apa? Tawadhu. Betul? Sifat pelit, sampili karing, darmawan obatnya. Betul? Iri, qanaah. Betul kan? Satu obat. Ya. Karena al-maut al-ikhtiyari adalah obat dari segala jenis akhlak tercela,
Karena kematian tidak akan muncul sifat tercela. Ya, itu hebatnya amalan ini. Kedua, amal yang paling utama dan bisa meringankan yang berat. Amal itu mempunyai bagian yang sifatnya umum, pahala maupun yang terbatas. Berbeda dengan al-maut al-ikhtiyari. Karena sesungguhnya orang yang mengorbankan ruhnya karena Allah, maka tebusannya adalah sisi tuannya. Maksud diri meringankan yang berat adalah siapapun yang telah berhasil di posisi kondisi al-maut al-ikhtiyari, maka akan hilang darinya berupa rizki, keluarga, dan sanak kerabatnya akan hilang. Karena sudah diwakili, sudah diwakalkan, ditawakan, hanya Allah yang mengurusnya. Sampai Pak? Sampai? Bukan gak ada. Istrimu Allah yang ngurus, gak akan merangi kamu. Anakmu akan ngurus kamu, gak akan memerangi kamu. Masalahmu akan diurus Allah, menyelesaikan, membaikkan kamu. Percaya? Gitulah amalan tertinggi, semuanya kepada Allah yang ngurusnya. Melalui makna ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebaik-baiknya amal adalah mendekatkan diri kepada kematian, yaitu amalan paling tinggi, mendekatkan diri kepada kematian. Karena besok kita tidak tahu. Konsep mati sebelum mati berarti di kondisi kekinian kedatapannya sudah mesti kita terapkan, dan itu ada di Quran. Sepakat? Ya. Hidup sebagai modal kebaikan. Hidup sebagai modal kebaikan. Hidup adalah kesempatan emas untuk beribadah, berbuat baik, mempersiapkan bekal untuk akhirat, bukan untuk bermalas-malasan atau bukan untuk takut mati. Tidak. Semangat hidup bukan menunggu mati, tapi mengingat kematian. Semangat hidup bukan menunggu mati, bukan menunggu mati, tapi mengingat kematian. Itu kata Nabi. Justru memotivasi kita untuk lebih semangat hidup karena bisa memanfaatkan setiap waktu untuk menambah kebaikan. Takut besok mati, kita manfaatkan waktu sekarang. Bahkan hal kecil sekalipun, kematian adalah akhir dari semua dosa antum dan keburukan kalau benar matinya. Kematian adalah titik di mana potensi kita berbuat dosa berakhir. Sehingga kematian itu sendiri adalah kebaikan jika kita sudah mempersiapkan diri. Karenanya yang namanya tidur adalah latihan mati. Itu diajarin sama Allah. Tidur latihan mati. Karena itu orang yang tidak melafadzkan secara sisi rohani dalam keadaan tidur, on. Tadi udah disebut. Doa sebelum tidur menjadi penting karena tidur adalah latihan kematian, di mana kita dalam keadaan tidak berdaya sehingga perlu dilindungi. Fokus pada akhir hayat. Saat ajal tiba, fokusnya adalah bersaksi. Saksinya adalah Allah, 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 selalu doatai. Allah, Allah, Allah. Gitu Pak, sampai tidur. Sampai Pak. Itu amalan mujahadahnya. Ilmu al-maut sebagai bentuk keimanan yang terakhir. Bukan berdoa hal duniawi. Tidak diajarkan oleh Nabi, termasuk yang duduk waktu tidur berdoa untuk hal duniawi besok, berarti mendikte Allah. Paham? 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 Kalau kita tidur jangan berpikir besok, yang penting ingat mati, memohon akhirat menjadi baik. Doanya ada. Karena itu momen krusial. Karenanya mumpung masih diberi waktu, kata Ebit GAD. Kita kan kasih waktu Pak. Manfaatkan hidup ini untuk ibadah, berbuat baik, bahkan binatang sekalipun berbuat baiklah. Mempersiapkan diri. Jangan kaget, jangan mudah terkejut dengan masalah. Ya. Jangan susah dengan problema, hujatan orang. Ya. Akui saja kalau kita salah dengan doim. Maka Allah menolongnya. Demi Allah itu benar. Jangan lemah semangat karena takut mati. Justru jadikan motivasi. Jadikan kematian sebagai tujuan akhir yang baik. Karena mengakhiri potensi dosa. Persiapkan diri spiritual di akhir hayat dengan zikir dan kalimat tauhid di awal doa tadi, itu kalimat tauhid. Kemudian tarik dengan Allah. Walau alam bisyawab, kita tutup ilmu dari sahabat Nabi ini. Keren banget.
dan ada sandaran-sandarannya, ilmu Arabi, Ibnu Arabi, juga Nabi Muhammad mengajarkan ini kepada sahabat-sahabatnya. Nah, kita sampai secara nasab kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah dengan kondisi yang ada seperti ini, kita tidak mudah stres, tidak kaget, tidak terkejut karena kita tahu ilmu langit. Pailuan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mata kengson nyirap geni